Berpikiran dahsyat dan hebat jilid 4. Menjadi saksi yang hebat dan dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Daniel 1 ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak dapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Maka berkajalah mereka itu bagi raja. Siapakah orang yang tidak tergoda untuk hidup nikmat dan mempunyai nama besar? Siapakah orang yang datang dari status rendahan yang tidak terdorong untuk taat kepada penguasa demi memperoleh status yang lebih tinggi? Kenyamanan dan kenikmatan yang najis yang ditawarkan kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Yehuda. Namun mereka memiliki iman, mereka pun menolak semua tawaran itu. Daniel 1 ayat yang kelima. Mereka menunjukkan sikap beriman yang teguh kepada Allah di atas segala-galanya. 3 pokok renungan. Yang pertama, dampak dari keberanian berkata tidak kepada dosa. Daniel 1:8, Daniel berkata untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dalam situasi yang sulit, keempat pemuda ini berani menolak tawaran hidup nikmat, namun menajiskan. Keputusan mereka itu nekat dan berani mati. Keberanian mereka menolak pemberian raja membuktikan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat bagi Tuhan. Keberanian mereka mengambil risiko membuat Allah menunjukkan kuasa serta memelihara kekudusan mereka. Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dahsyat. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Dengan dukungan ilahi dan bergantung sepenuhnya kepada Allah saja, maka kita pun akan dimampukannya untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dengan kuasa-Nya. Renungan kedua, jagalah dan peliharalah kekudusan sebagai atribut Anda. Daniel 1:7. Pemimpin-pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrach, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Situasi atau lingkungan boleh saja mengalami perubahan yang dinamis dan ekstrim, namun jati diri sebagai orang benar harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi. Kita semua punya masa lalu yang buruk. Efesus 2:3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Namun berkat anugerah yang sangat besar, kita telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Kolose 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dengan status sebagai anak-anak Allah, hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Efesus 4 ayat yang pertama. Kita memang masih hidup dalam dunia dengan lingkungannya yang jahat. Namun jangan pernah membiarkan dunia dan isinya mengubah atribut Anda sebagai anak-anak Allah. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Renungan kedua, kita hebat dan dahsyat ketika hidup di dalam kebenaran. Daniel 1:20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu, semua jambi-jambi di seluruh kerajaan. Kita hebat dan dahsyat itu pada saat kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita tampil sebagai utusan. Status boleh saja sebagai tawanan atau tidak punya apapun yang bisa dibanggakan, namun hal itu tidak boleh menghalangi tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lewat kelemahan kita. Justru yang dianggap bodoh dan disepelekan oleh dunia bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang dahsyat di tangannya. 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28.
Ketika situasi atau kondisi sama sekali tidak bersahabat, jangan pernah menyerah. Sebaliknya tetaplah percaya kepada Allah, sebab Dia sedang mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saya tutup dengan closing statement. Closing statement yang pertama, dalam dunia yang makin menggoda ini, bagaimanakah orang beriman dapat berprinsip dan membedakan mana pilihan yang serasi dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, coba ingat kapan terakhir Anda mengkompromikan iman Anda. Apa penyebabnya Anda mengkompromikan iman Anda? Mari belajar dari Daniel dan kawan-kawan. Bahkan ketika menjadi minoritas, mereka berani menentukan sikap dan menyatakan kebenaran. Yang terakhir, ketiga, hidup sederhana namun berpikiran setinggi langit, yaitu menyerahkan hati dan pikiran kepada kehendak-Nya. Sebab hidup ini bukan tentang Anda tetapi tentang Tuhan. Niscaya Dia akan bawa Anda dalam dimensi dahsyatnya. Tuhan memberkati.